Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadana thumma adba'u sittan min syawwali kana kasiyamid dahr. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmatnya yang sangat banyak kepada kita, nikmat sehat, nikmat waktu luang, dan nikmat kita bisa berpuasa penuh di bulan Ramadan tahun ini. Juga kita bisa sholat taraweh, witir, baca Al-Quran, berzakat, infak, sedekah, dan banyak lagi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Insya Allah juga sifat-sifat baik juga sudah kita lakukan, seperti tidak berbohong, jujur, terus memaafkan orang lain, menahan marah, tidak iri hati dan dengki, dan banyak lagi. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita itu. Semoga Allah ridho kepada kita, dan semoga Allah menolong kita agar kita senantiasa istiqomah taat kepadanya hingga kelak kita dicabut nyawa. Semoga dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, saat ini kita berada di bulan Syawal. Bulan Syawal itu artinya bulan peningkatan. Jadi bukannya setelah Ramadan itu selesai, puasa itu selesai, terus kita menjadi bersantai. Tapi seperti bulannya ini, yaitu apa? Kita harus meningkatkan amal-amal ibadah yang pernah kita lakukan, yang sudah kita latih di bulan Ramadan kemarin. Mari kita tingkatkan, mari kita tetap amalkan di 11 bulan yang akan datang. Semoga bisa bertemu lagi dengan Ramadan tahun depan. Maka yang pertama kita lakukan adalah kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, semoga puasa hamba dan amal ibadah hamba-hamba yang lain Engkau terima dan mendapatkan ridho-Mu. Amin, amin, ya rabbal alamin. Taqabbalallah minna wa minkum. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari 11 bulan ke depan ini kita berusaha istiqomah menjaga agar amal ibadah Ramadan kita tetap istiqomah seperti puasa itu sendiri. Kita berusaha untuk berpuasa sunnah seperti puasa Ayyamul Bid, puasa 3 hari setiap bulan, yaitu tanggal 13, 14, dan 15 bulan atau kalender Islam. Atau kalau kita bisa lebih kuat, kita bisa puasa Senin Kemis. Kita usahakan istiqomah sampai Ramadan tahun depan. Kalau bisa lebih kuat lagi, kita bisa puasa Nabi Daud. Jadi
tiga jenis puasa tadi itu kita lakukan salah satu. Lalu juga kita bisa tambahi dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. 6 hari di bulan Syawal. Seperti yang saya baca pada pembuka tadi, hadis riwayat Muslim, Tirmizi dan Ahmad dari Abu Ayyub Al-Ansari, Nabi bersabda, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan lalu diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya sama dengan puasa setahun penuh. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, mari kita segera memulai untuk berpuasa Syawal. 6 hari di bulan Syawal, boleh berturut-turut, boleh tidak berturut-turut. Lalu yang kedua yang kita harus jaga agar tetap istiqomah, yaitu sholat berjamaah. Sholat berjamaah di musola, sholat berjamaah di masjid, terutama bagi yang laki-laki. Sebab ada atau sebagian besar ulama mewajibkan hukumnya bagi laki-laki untuk sholat berjamaah di masjid atau di musola. Di dalam sebuah hadis diriwayatkan, pada hari terakhir dari hidupnya Nabi merasakan kondisi tubuhnya membaik, ya. Kondisi tubuhnya membaik. Setelah sekitar 13 hari beliau sakit. Jadi di hari akhir, di hari terakhir beliau hidup itu, beliau merasakan bahwa tubuhnya membaik. Maka Nabi pergi ke masjid dengan dibopong oleh Ali bin Abi Thalib di kanan dan Al-Fadl bin Abbas di sebelah kiri. Perhatikan jamaah sekalian, Nabi dalam kondisi sakit masih memaksa diri untuk hadir ke masjid dengan cara dibopong oleh 2 orang saudara sepupunya sekaligus sebagai sahabatnya, yaitu Ali bin Abi Thalib dan Fadl bin Abbas, ya. Nabi tetap ke masjid walaupun sakit, seolah-olah Nabi ingin menunjukkan kepada kita bahwa sholat berjamaah di masjid itu harus benar-benar kita jaga. Harus benar-benar kita jaga. Jadi usahakan, mari kita berusaha, ya. Selagi kita bisa, selagi kita sehat, selagi tidak ada udzur syar'i, mari kita berusaha untuk sholat berjamaah di masjid. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, demi Allah, jadi Nabi bersumpah ini, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, saya ingin menyuruh orang mengumpulkan kayu api, kemudian saya perintahkan muazin untuk azan, dan saya suruh seseorang untuk jadi imam, agar saya atau Nabi bisa datang ke rumah orang-orang yang tidak sholat jamaah dan saya bakar rumah mereka bersama dirinya sekalian. Jadi ini maksudnya, yang menjadi imam di Masjid Nabawi itu selalu Nabi, ya, selalu Nabi. Nah, suatu saat Nabi itu ada keinginan untuk menyuruh para sahabat untuk mengumpulkan kayu bakar. Lalu Nabi akan memerintahkan untuk membakar kayu itu. Setelah itu Nabi menyuruh orang untuk azan dan menyuruh orang lain selain Nabi untuk ngimami sholat di masjid. Lalu Nabi sendiri mau kemana? Mau hadir ke rumah orang-orang yang tidak hadir ke masjid untuk sholat berjamaah. Untuk apa? Untuk membakar rumah itu bersama orangnya sekalian. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kalau kita yang laki-laki ini waktunya sholat, tidak sholat berjamaah ke masjid, seolah-olah
rumah kita itu dibakar oleh Nabi bersama kita sekalian yang ada di dalamnya. Itu menunjukkan apa? Betapa pentingnya, betapa kita harus menjaga untuk sholat berjamaah di masjid. Mari selesai Ramadan ini kita juga berusaha agar tetap istiqomah sholat berjamaah di masjid. Lalu yang berikutnya, kalau di bulan Ramadan itu di masjid-masjid banyak diadakan majelis-majelis taklim dan kita dengan mudah untuk bisa menghadirinya, maka mari di 11 bulan yang akan datang ini sampai Ramadan tahun depan kita berusaha tetap istiqomah hadir ke majelis-majelis taklim, menghadiri pengajiannya. Mengapa begitu? Karena ada hadis riwayat Bukhari nomor 6408 dan Muslim nomor 2689 dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis ini sangat panjang, saya potong saja, saya ambil sedikit saja, bahwa menurut Nabi Allah itu menciptakan malaikat yang tugasnya untuk berkeliling, mencari majelis zikir, mencari majelis ilmu, seperti yang kita lakukan sekarang ini. Kita ini sekarang hadir di majelis ilmu, berarti kita ini sekarang di sekitar kita ini sekarang ada malaikat. Kita harus yakin itu, bahwa di sekitar kita ini sekarang ada malaikat, ya. Ada malaikat. Makanya itu kalau hadir ngaji itu berpakaian yang bagus, ya. Karena apa? Karena kita duduk bersama malaikat. Yang menurut Nabi, malaikat itu duduk di sekitar kita ini, yang sayap-sayapnya menjulang sampai ke langit. Menjulang sampai ke langit. Oleh karena itu, sambil mendengarkan kajian ini, jangan lupa di dalam hati kita berusaha untuk berdoa, ya. Berdoa keinginan-keinginan kita. Berdoa agar Allah mengampuni dosa-dosa kita, berdoa agar Allah memberikan surga kepada kita, berdoa agar Allah menghindarkan kita dari siksa kubur, berdoa agar Allah menghindarkan kita dari siksa api neraka, berdoa agar rezeki kita lancar, mudah, melimpah ruah, barokah dan bermanfaat. Berdoa agar anak-anak kita, cucu-cucu kita menjadi orang-orang soleh yang sukses dunia akhirat. Kita berdoa sebanyak-banyaknya yang baik-baik, yang baik-baik. Maka menurut Nabi, kalau majelis ilmu yang kita adakan sekarang ini sudah nanti berakhir, maka malaikat tadi langsung terbang melapor kepada Allah bahwa di Sidokare Indah pada sore ini sedang diadakan majelis ilmu. Baru saja selesai diadakan majelis ilmu. Maka malaikat melaporkan kepada Allah yang hadir itu ini itu. Bahkan di foto, di video dan lain sebagainya, ya. Di lain sebagainya. Maka Allah bangga kepada kita. Di hadapan malaikat tadi Allah membanggakan kita, dan Allah berfirman di hadapan para malaikat itu. Allah berfirman seperti ini, wahai para malaikat, saksikan olehmu bahwa aku sudah mengampuni mereka semua yang hadir. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari kita berusaha untuk istiqomah hadir ke majelis-majelis ilmu yang diadakan di masjid kita, di masjid dekat-dekat rumah kita. Syukur-syukur kalau kita juga punya grup pengajian yang selalu istiqomah diadakan, walaupun letaknya jauh dari rumah kita tetap hadir. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, lalu amal istiqomah yang bisa kita lanjutkan di 11 bulan yang akan datang ini adalah
membaca Al-Quran. Kalau di bulan Ramadan kita berusaha membaca Al-Quran, bahkan ada yang khatam 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan lain sebagainya gitu. Maka di 11 bulan yang akan datang ini kita berusaha untuk tetap membaca Al-Quran. Bahkan kita tingkatkan ya. Kita berusaha membaca terjemahnya. Lalu kita tingkatkan lagi. Kita baca tafsirnya. Kita tadabburi. Kita pahami. Lalu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Keutamaan orang membaca Al-Quran itu banyak sekali ya. Salah satu diantaranya untuk memotivasi kita agar kita tetap membaca Al-Quran di 11 bulan yang akan datang ini. Hadis riwayat Bukhari, Nabi Muhammad SAW bersabda, orang-orang yang mahir membaca Al-Quran, yang bacaan Al-Qurannya itu lancar, tartil, akan selalu ditemani oleh para malaikat yang mulia dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita membaca Al-Quran dan kita membacanya dengan lancar, dengan tartil, maka kita akan selalu ditemani oleh malaikat yang mulia dan malaikat yang selalu taat kepada Allah. Lalu lanjutan hadis, dan orang-orang yang terbata-bata di dalam membaca Al-Quran lalu bersusah payah mempelajarinya, maka dia akan mendapatkan 2 kali pahala. Jadi kalau kita ini membaca Al-Qur'annya itu tidak lancar, terbata-bata, namun kita belajar, tetap selalu belajar membaca Al-Qur'an dengan harapan nanti suatu saat akan lancar, tartil, maka menurut Nabi kita mendapat 2 pahala, yaitu pahala membaca Al-Qur'an dan pahala belajar membaca Al-Qur'an. Itu salah satu dari keutamaan membaca Al-Qur'an. Yang lancar ditemani malaikat, yang terbata-bata, yang tidak lancar itu mendapat pahala 2 kali. Lalu amal soleh yang kita lakukan di bulan Ramadan kemarin yang harus tetap kita jaga agar istiqomah, yaitu qiyamul lail, tahajud, witir, istighfar, bertaubat, baca Al-Qur'an, dan berdoa kepada Allah. Doa untuk kepentingan diri sendiri, doa untuk kepentingan keluarga, doa untuk kepentingan tetangga, doa untuk kepentingan umat, dan lain-lain ya. Maka mari kita istiqomahi ya apa yang biasa kita lakukan di bulan Ramadan kemarin, yaitu qiyamul lail. Antara lain sholat tahajud, sholat witir ya. Menurut Nabi, sebaik-baik sholat setelah sholat fardu adalah sholat malam, yaitu sholat tahajud dan witir. Maka mari kita berusaha agar kita bisa istiqomah untuk sholat tahajud, untuk sholat witir setiap hari. Bahkan andaikan kita suatu saat kita pergi ke luar kota dan karena capek kita tidak bisa sholat tahajud, maka kita bisa berharap kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga Engkau menganggap sehari ini, malam ini saya tetap sholat tahajud, saya tetap sholat witir. Di saat kita sakit, kita tidak bisa bangun malam, kita tidak tahajud, tidak witir, kita juga bisa berdoa, ya Allah, hamba sedang sakit dan hamba malam ini tidak sholat tahajud dan tidak sholat witir, tapi hamba berharap Engkau tetap mencatat hamba ini sholat tahajud dan sholat witir. Jadi seperti itu kalau kita sudah terbiasa untuk sholat tahajud dan sholat witir. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, amal istiqomah yang bisa kita amalkan di 11 bulan yang akan datang ini adalah zikrullah, mengingat-ingat nama Allah, kita sebut di dalam hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ini hadis qudsi,
Hadis qudsi itu adalah hadis firman Allah yang tidak ada di Al-Quran, tapi dicatat di dalam kitab hadis, maka disebut hadis qudsi. Allah berfirman, aku berada dalam persangkaan hambaku. Jadi ini hati-hati Ibu Bapak, jangan pernah berprasangka buruk kepada Allah. Jangan pernah berprasangka bahwa kita ini akan bernasib buruk, bahwa doa-doa kita tidak akan dikabulkan oleh Allah. Jangan sampai seperti itu. Kita harus selalu berbaik sangka, doa kita akan dikabulkan oleh Allah, bahwa nasib kita akan baik karena ditolong oleh Allah. Terus berbaik sangka. Karena apa? Ini di awal hadis tadi, aku, kata Allah, berada dalam prasangka hambaku. Ini maksudnya apa? Kalau kita berprasangka baik kepada Allah, maka kita akan menerima sesuatu yang baik. Tapi kalau kita berprasangka buruk kepada Allah, kita pun akan menerima sesuatu yang buruk. Jadi Ibu Bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari kita selalu berprasangka baik kepada Allah. Lanjutan hadis, dan aku selalu bersamanya jika ia mengingatku. Nah itu perhatikan Ibu Bapak, kalau kita mengingat Allah, kita selalu zikrullah, maka Allah akan selalu bersama kita. Allah akan selalu bersama kita. Jika ia mengingatku dalam dirinya, aku di sini Allah ya, mengingatnya dalam diriku. Dan jika ia mengingatku dalam perkumpulan, jadi maksudnya kalau kita mengingat Allah di tempat yang banyak, orang-orang ketawa, guyon, tapi kita tetap ingat kepada Allah, maka janjinya Allah itu, aku mengingatnya dalam perkumpulan yang lebih baik daripada mereka. Jadi perkumpulan Allah itu dengan para malaikat ya. Jadi kalau kita mengingat Allah di saat orang banyak, maka Allah akan mengingat kita ketika Allah berkumpul dengan para malaikat. Lalu lanjutan hadis, jika ia mendekatkan diri sejengkal kepadaku, maka aku akan mendekatkan diri kepadanya sehasta. Dan jika ia mendekatkan diri kepadaku sehasta, aku mendekatkan diri kepadanya sedepa. Dan jika ia mendekatkan diri kepadaku dengan berjalan, maka aku akan mendekat kepadanya dengan berlari. Jadi Allah itu akan lebih mendekat kepada kita apabila kita mendekat kepada Allah. Allah akan mengingat kita dengan sesuatu yang lebih baik apabila kita mengingat Allah. Maka mari Ibu Bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kita berusaha untuk istiqomah berzikrullah, mengingat Allah, mengingat nama Allah untuk kita sebut-sebutkan di dalam hati, mengingat malaikat Allah untuk kita ingat bahwa ada malaikat maut yang sewaktu-waktu akan mencabut nyawa kita, mengingat Rasulnya Allah untuk kita teladani, mengingat kitab Allah untuk kita pelajari dan kita amalkan, dan lain sebagainya. Ibu Bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan sore ini. Segala yang baik dan benar berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga Allah menolong kita agar kita bisa mengamalkannya. Amin. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan berdoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.